Teman-teman sekalian, Ibu dan Bapak yang saya hormati, terkait dengan permintaan pada malam hari ini, saya sudah menyiapkan bahan. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi pemantik untuk kita berdiskusi pada malam hari ini, khususnya terkait dengan bagaimana pengalaman pemilu tahun 2019 dan pilkada tahun 2020 dan bagaimana persiapan kita menghadapi pemilu serentak tahun 2024, tentu dengan harapan akan terwujud ya atau tercapai kualitas pengawasan pemilu dan juga penegakan hukum pemilu sebagaimana yang kita harapkan dan sebagaimana yang menjadi perintah dari Undang-Undang Pemilu dan juga Undang-Undang Pemilihan tahun 2024 nanti. Kalau kita bicara soal pemilu dan juga pemilihan, tentu salah satu hal penting yang tidak terlepas dari diskusi kita untuk menjaga kualitas pemilu maupun pemilihan itu adalah kehadiran dari partai politik. Karena partai politik ini sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks pemilu pasal 22E disebutkan secara tegas bahwa partai politik itu adalah peserta pemilu untuk pemilihan legislatif. Dan juga partai politik tidak terlepas sebagai bagian penting yang akan menentukan calon kepala daerah pada pemilihan tahun 2020 selain 2024 dan pemilu dan pemilihan sebelumnya, selain tentu dengan jalur perseorangan yang dimungkinkan karena diatur secara tegas di dalam undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Nah, demikian juga untuk calon pemimpin nasional yaitu calon presiden dan wakil presiden. Nah, sehingga kalau kita bicara soal kualitas pemilu dan pemilihan di Indonesia, tentu tidak terlepas dari kualitas peran dari partai politik itu sendiri. Nah, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, kalau kita bicara soal partai politik, saya kira ini bukan hal baru, hanya pembuka saja dari pengantar yang akan saya sampaikan. Tentu kita perlu mencari tahu dan mendalami apa sebenarnya hakikat partai politik secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 28E ayat 3. Di mana disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Nah, hakikat halo Bu Dewi, saya break dulu ya. Kita ucapkan selamat bergabung sama Pak Ketua Bawaslu ya. Oh iya ya. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ketua ya. Sehat Mas. Iya. Ini biar Bu Dewi langsung dulu ya. Moga. Ya. Atau nggak apa-apa Mas NHS sebagai penghargaan kepada Pak Ketua Bawaslu. Bu Dewi aja dulu. Junior terhadap senior nggak boleh begitu. Iya. Silakan Bu Dewi. Terima kasih Pak Ketua. Ini dua-dua ketua nih. Ketua 2000 pemilu 2009 dan ketua untuk 2024 nih. Saya lanjut ya Mas NHS. Silakan. Baik. Jadi bacaan kita tentunya ketika membaca risalah Undang-Undang Dasar 1945, kita akan menemukan ada 4 nilai dasar dari pengaturan pasal 24E ini, yaitu di mana pasal ini merupakan pengejawantahan dari nilai berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, kemudian nilai-nilai dasar tentang hak konstitusional setiap orang, kemudian juga bagian dari perjuangan hak sipil, dan wadah perjuangan hak konstitusional. Jadi partai politik sebagai wujud nyata dari pengejawantahan pasal 28E ini tentu diharapkan dalam konteks pemilu dan pemilihan akan memainkan perannya dengan sangat baik untuk menjadi bahagian penting yang menentukan kualitas pemilu dan pemilihan tahun 2024. Tetapi teman-teman yang
saya hormati, ternyata dalam praktik penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, apa yang kita harapkan selama ini belum bisa diwujudkan secara baik oleh partai politik. Dalam perkembangannya malah mengarah kepada hal-hal yang menurut kita memberikan pendidikan yang kurang baik di dalam proses kontestasi yang terjadi di Indonesia. Bahkan begitu pentingnya kehadiran partai politik itu sebagai bagian yang tidak bisa terlepaskan dari penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, kita dicerahkan oleh pemikiran yang dikembangkan oleh Pak Prof. Jimli bahwa sesungguhnya ada perkembangan trias politika menuju yang namanya kodo politika, di mana elemen dalam pemilu, baik itu penyelenggara pemilu, termasuk di dalamnya menurut saya tidak terlepas dari peran partai politik itu sendiri, adalah cabang kekuasaan keempat di dalam cabang kekuasaan yang ada di sistem ketatanegaraan kita. Nah, kita pahami bahwa seluruh cabang kekuasaan yang ada dalam sistem ketatanegaraan kita, baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, itu semua harus memainkan perannya adalah menuju kepada yang disebut dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat atau mewujudkan apa yang menjadi keinginan daripada rakyat. Nah, demikian juga tentu partai politik diharapkan akan memainkan peran-peran tersebut dalam konteks pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Misalnya ketika penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan dimulai dari tahap awal, bagaimana partai politik ikut berperan di dalam kekuasaan legislatif di dalam merumuskan undang-undang yang akan digunakan di dalam pelaksanaan pemilu ataupun juga pemilihan. Ya, demikian juga di dalam konteks eksekutif bagaimana merencanakan anggaran, menyediakan sumber daya, kemudian membuat kebijakan yang ikut mempengaruhi kualitas pemilu maupun pemilihan. Dan termasuk tentu dalam hal penegakan hukum, di mana kita ketahui bersama bahwa penegakan hukum pemilu maupun pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun Pemilihan, pintu masuk atau kewenangan untuk melakukan penegakan hukum itu diberikan kepada Bawaslu, baik itu di tingkat pusat sampai pada tingkat kabupaten kota yang secara permanen, dan tugas atau fungsi untuk menerima dan menindaklanjuti laporan juga bisa dilakukan sampai pada tingkat kecamatan. Tetapi dalam proses penegakan hukum secara normatif diatur di dalam undang-undang itu juga melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Jadi bukan hanya Bawaslu, tetapi ada kepolisian, kejaksaan, kemudian ada hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, hakim pengadilan tata usaha negara, bahkan sampai pada Mahkamah Konstitusi untuk perselisihan hasil pemilu. Nah, tentu semuanya itu akan bisa berfungsi baik jika sudah didesain secara baik di dalam rumusan-rumusan pasal-pasal yang dituangkan di dalam produk legislasi, yang tidak terlepas dari peran dari partai politik itu sendiri. Nah, bagaimana kualitas legislasi yang diciptakan oleh anggota DPR RI yang tidak lain adalah bagian yang tidak terlepas dari partai politik. Ternyata di dalam penyelenggaraan pemilu 2019 dan juga pemilihan tahun 2020 kita masih menemukan beberapa problematika terkait dengan kualitas legislasi ini. Nah, di mana ada rumusan-rumusan pasal yang kita temukan tidak implementatif, kemudian ada yang saling tumpang tindih, masih ada norma yang multitafsir, dan itu semua memberi kontribusi
di dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, dan juga memberi kontribusi pencapaian kualitas dari pelaksanaan pemilu maupun pemilihan, baik itu terkait dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu ataupun juga kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Nah, teman-teman sekalian, tentu kita berharap bahwa partai politik ini akan bisa memainkan perannya dengan sangat baik di dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Misalnya ikut secara aktif melakukan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar warga negara Indonesia itu juga akan sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebenarnya kita sangat memerlukan peran partai politik, misalnya dalam memberikan pendidikan tentang bahaya politik uang, yang sampai hari ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, karena dari pemilu dan ke pemilu ataupun pemilihan ke pemilihan, ternyata politik uang ini masih selalu saja terjadi dan tidak mudah untuk dilakukan pencegahan ataupun juga penanganan pelanggaran, sehingga partai politik sebagai aktor penting yang ikut berkontribusi terciptanya politik uang ini harusnya justru memainkan peran pendidikan politiknya secara lebih baik. Kemudian penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya soal hoax, ya, ujaran lagi Zoom atau masa kemudian politisasi sara ini harus diminimalisir. Kemudian partai politik harus bisa menjadi penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Partai politik juga menjadi pendorong partisipasi politik warga negara Indonesia. Kemudian tentu yang diharapkan adalah bagaimana partai politik memainkan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Jadi tidak semata-mata mendahulukan yang namanya nafsu kekuasaan. Kita bisa kasih contoh misalnya bahwa persoalan-persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020, salah satunya itu adalah karena ada rekrutmen politik yang tidak berjalan secara baik. Saya kasih contoh misalnya kasus Sabu Raijua, ya, di mana dalam kontestasi terjadi satu kesalahan besar di mana ada calon warga negara asing yang kemudian sudah ditetapkan bahkan sudah dilakukan pemilihan dan ternyata memperoleh suara yang terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020. Nah, ini kan satu kesalahan sejak awal yang tidak diantisipasi oleh partai politik itu sendiri, di mana tidak ada tindakan yang secara cermat di dalam melakukan yang namanya rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik yang dilakukan. Ini hanya salah satu contoh yang terjadi, belum lagi contoh-contoh lain yang misalnya kaitannya dengan calon yang berlatar belakang bermasalah dengan hukum, soal misalnya narapidana koruptor dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang menjadi catatan kita di dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 dan pemilihan tahun 2020. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, apa sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan pemilu maupun pemilihan tahun 2020 terkait dengan dinamika partai politik? Nah, kalau kita melihat sepertinya telah terjadi pergeseran peran partai politik sebagai badan hukum privat atau publik. Nah, kita melihat kalau dari ciri-ciri yang berkembang saat ini, partai politik mengalami pergeseran, tidak lagi berada pada tataran partai politik sebagai hukum privat, tapi sudah bergeser pada partai politik sebagai hukum publik, di mana partai politik ini ya kita lihat ada kecenderungan negara telah ikut campur di dalam mengatur kehidupan partai politik. Nah, sehingga kita melihat saat ini partai politik
menunjukkan satu gejala di mana hubungan partai politik dengan rakyat semakin menjauh, ya, sementara hubungan parpol dengan negara semakin menguat. Kemudian ada kecenderungan peralihan paradigma dari wakil rakyat menjadi wakil partai. Bahkan catatan kita tahun 2019 bisa dilihat secara kasat mata bagaimana terjadi tindakan pemecatan, ya, atau belum masuk pada tahapan PAW kalau menurut saya, ya. Jadi ada beberapa calon yang sudah memperoleh suara terbanyak, ya. Kemudian sebelum masuk pada tahapan pelantikan dilakukan pemecatan, pemberhentian, sehingga calon-calon yang berada di bawahnya bahkan melompati 2 atau 3 calon lainnya, karena dilakukan pemecatan bukan hanya terhadap satu calon, tapi juga dilakukan terhadap 1, 2, dan bahkan 3 calon. Kemudian terjadi pergantian calon yang kemudian ditetapkan dan dilantik sebagai anggota DPR RI. Ada 12 itu Bu Dewi. Iya, ada kurang lebih 12 pada waktu itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada gejala bahwa partai politik tidak lagi mementingkan apa yang menjadi pilihan rakyat, tapi apa yang menjadi keinginan dari partai politik. Nah, ini tentu menjadi hal yang sangat menarik untuk kita diskusikan sampai sejauh mana sebenarnya kewenangan partai politik itu untuk bisa menganulir apa yang menjadi pilihan rakyat. Nah, teman-teman sekalian, itu beberapa catatan kami jika kami kaitkan dengan bagaimana peran partai politik khususnya pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dan pemilihan tahun 2020. Nah, tentu ini akan menjadi pekerjaan rumah besar untuk Bawaslu yang saat ini, bagaimana nanti menghadapi pemilu dan pemilihan tahun 2024. Mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang sudah dilaksanakan pada pemilu tahun 2019. Karena pemilu tahun 2019 yang merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara serentak antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden dan wakil presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, sepertinya tidak akan berbeda dengan yang akan dilaksanakan tahun 2024. Sekalipun banyak opsi, tapi kan opsinya sudah dipilih sebagaimana yang kita laksanakan pada tahun 2019. Dan pilihan di tahun 2020 juga akan dilaksanakan dengan skema yang sama, tetapi dilaksanakan secara serentak pada tahun yang sama berbarengan dengan pelaksanaan pemilihan tahun 2024. Nah, mungkin secara teknis disinilah beban yang akan sangat berat yang akan dipikul oleh penyelenggara, baik itu untuk pemilu nasional maupun juga untuk pemilihan serentak kepala daerah yang akan dilaksanakan di tahun 2024 dengan hanya berjeda dari bulan Februari, ya, sampai nanti akan dilaksanakan di bulan September ya, apa November? November, mohon maaf. Nah, itu. Nah, teman-teman sekalian, sebagai catatan penting untuk ini menjadi pengingat kita bahwa ternyata tidak ada pemilu atau pemilihan yang betul-betul terlaksana dengan jujur, adil, tanpa ada pelanggaran. Catatan kita di tahun 2019 ada 21.160 pelanggaran yang terjadi. Baik itu pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran terhadap netralitas ASN, kemudian pelanggaran kode etik. Ini menjadi bagian yang selalu mewarnai pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Nah, sekali lagi, tentu kontribusi dari partai politik menjadi bahagian yang tidak bisa kita nafikan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Karena dalam catatan Bawaslu, pelaku-pelaku pelanggaran ini juga tidak terlepas dari partai politik dan juga calon, baik calon anggota legislatif maupun juga calon anggota maupun calon kepala daerah, maksud saya. Nah, di tahun 2020 ya, untuk pemilihan
di tengah pandemi COVID-19 kita juga punya catatan pelanggaran yang tidak sedikit. Ada 3.518 pelanggaran. Ya, yang paling tinggi adalah pelanggaran netralitas aparatur sipil negara. Nah, ini juga satu catatan penting buat kita bahwa ASN ini ternyata masih menjadi bahagian yang ikut terlibat atau melibatkan diri secara sadar di dalam proses kontestasi yang terjadi pada pemilihan, terutama yang dilaksanakan tahun 2020. Dan prediksi kita di tahun 2024 catatan ini juga masih akan mengalami kenaikan. Kenapa? Karena akan banyak penjabat yang akan menduduki jabatan mengisi kekosongan yang akan terjadi dan bahkan sekarang sudah sedang dalam proses. Nah, ini berpotensi juga untuk memanfaatkan aparatur sipil negara sebagai bagian nanti yang akan ikut mensukseskan dalam tanda kutip kepentingan-kepentingan pemenangan dari kontestan-kontestan tertentu. Nah, ini tentu akan menjadi perhatian penting kita, bagaimana kita dari sekarang kemudian melakukan proyeksi atau perkiraan pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 untuk kemudian dilakukan antisipasi melalui berbagai upaya. Ya, salah satunya yang bisa kita lakukan tentu adalah bagaimana meningkatkan partisipasi publik, partisipasi masyarakat, terutama partisipasi masyarakat kampus untuk ikut menjadi bagian yang terdepan melakukan pencegahan ataupun juga melakukan tindakan-tindakan penindakan dalam hal memainkan peran sebagai pelapor, misalnya sebagai saksi ahli, atau peran-peran lain yang bisa berkontribusi untuk mengurangi potensi pelanggaran yang terjadi di tahun 2024. Karena problematika pemilu kita di tahun 2019 dan di tahun 2020, kalau kita lihat dari 3 aspek penting, misalnya substansi, struktur, dan kultur, itu masih bermasalah. Secara substansi masih banyak terdapat kerancuan di dalam substansi undang-undang pemilu dan pemilihan. Kemudian terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam penanganan pelanggaran di pemilu dan pemilihan. Kemudian masih terdapat banyak tumpang tindih dalam perumusan aturan teknis dengan undang-undang. Nah, ini harus dibenahi. Tapi persoalannya undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan sudah ditutup pintu untuk melakukan revisi. Berarti tumpuan kita hanyalah pada regulasi teknis, baik itu nanti per Bawaslu ataupun juga PKPU. Bagaimana mendesain per Bawaslu dan juga PKPU agar bisa meminimalisir potensi-potensi yang bisa muncul menjadi masalah dari masalah yang muncul di substansi undang-undang, baik undang-undang pemilu maupun juga undang-undang pemilihan. Kemudian dari hal yang terkait dengan struktur, misalnya infrastruktur sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas. Kita ingin pemilu kita ke depan itu akan lebih banyak melakukan penyelenggaraan secara teknis, baik itu KPU maupun Bawaslu, dengan pendekatan pemanfaatan teknologi, ya, untuk lebih memudahkan, mempercepat proses, dan juga sebagai bagian yang memenuhi kebutuhan publik soal transparansi. Nah, tapi tentu harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian penegak hukum yang masih memiliki perbedaan pandangan yang tajam dalam melihat satu kasus juga harus bisa diselesaikan secara dini. Koordinasi antar lembaga di sentra gakumdu, misalnya untuk tindak pidana pemilu, itu harus diperbaiki sehingga nanti di dalam proses pembahasannya tidak terjadi silang pendapat, perbedaan pendapat yang kemudian merugikan proses pemilu itu sendiri dan tidak memberikan keadilan. Kemudian hal yang lainnya misalnya soal penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Tentu kasus Malaysia ya itu tidak boleh terulang
di mana Bawaslu akhirnya merekomendasikan untuk tidak menghitung perolehan suara yang terjadi di Malaysia pada waktu itu, karena memang ada masalah yang terjadi soal kemurnian suara yang diragukan karena proses pemilihan melalui pos yang memang tidak bisa terkontrol secara baik. Nah, ini perlu dipersiapkan secara baik oleh KPU dan pengawasan yang baik oleh Bawaslu. Kemudian soal budaya politik uang, ya, money piro, berapa ya, ada istilah apa tuh Pak Pembaca, Money piro. soal Money piro. sikap masyarakat yang sangat terbuka dengan politik uang, permisif terhadap politik uang, soal kesiapan mental kontestasi, ya, kemudian pemilu masih dipandang sebagai pesta demokrasi, bukan sebagai hal bahwa ini adalah kepentingan bangsa dan negara. Kemudian tingkat ketaatan terhadap hukum yang belum sampai pada titik yang kita sebut dengan kesadaran hukum internalistik, ya, tapi masih sekedar takut sama Bawaslu, takut sama polisi. Jadi belum muncul kesadaran kolektif bahwa pemilu itu memang harus dilaksanakan secara jujur dan adil, karena hasil pemilu itu akan menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Kalau pemilunya jujur, pemimpinnya pasti akan jujur. Kalau pemimpinnya jujur, maka rakyatnya pasti akan makmur, karena akan ada penyelenggaraan pemerintahan yang yang berpihak pada kepentingan rakyatnya, bukan pada kepentingan kelompok, karena misalnya pemilunya itu penuh dengan politik uang dan kemudian melahirkan pemerintahan yang koruptif. Saya kira ini beberapa catatan nanti bisa di-share kepada teman-teman untuk bahan bacaan, dan ini tantangan bagi kami. Ada beberapa catatan, Mas Nur, pada waktu Konferensi Nasional Hukum Tata Negara di Bali, bahwa ada tantangan pemilu dan pemilihan yang nanti akan harus segera diantisipasi. Walaupun ada beberapa catatan yang lain dari Bawaslu, tapi ini beberapa catatan khusus. Misalnya soal Undang-Undang IKN, ya, yang sudah disahkan, ini juga harus menjadi diskusi ke depan bagaimana nanti status ibu kota Jakarta, bagaimana soal pemilihan wali kota dan bupati yang nanti Jakarta tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara. Ya, kemudian status Badan Otorita IKN, ya, apakah akan melakukan pemilihan atau penunjukan, ini juga tentu bisa menjadi bahan diskusi yang nanti akan dilakukan di ruang-ruang kampus, sehingga bisa nanti memberi kontribusi untuk menghindari problematika yang lebih menumpuk pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Mas Nur. Beberapa hal lainnya nanti akan disempurnakan oleh Pak Bagja yang tentu secara kelembagaan sudah punya perencanaan yang baik untuk menghadapi pemilu dan pemilihan tahun 2024. Terima kasih, Mas NHS. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, khususnya teman mahasiswa, tadi saya mengikuti kuliahnya Bu Dewi tentang partai politik. Walaupun menarik, nanti kita lihat partai politik kemarin baru saja ditanya oleh Hakim MK, ke depan sepertinya partai politik ataupun parlemen bukan hanya diisi oleh partai politik, tapi kembali kepada 3 fungsi berdasarkan geografi, berdasarkan pilihan interest politik, dan satu lagi adalah fungsional. Ya, kalau seperti itu kita, Mas Nur pasti mengingat MPR zaman dulu, Mas Nur. Ada urusan golongan dan DPR. Jadi sebenarnya karakteristik parlemen itu seperti itu, seperti House of Lords dan House of Commons di Inggris. Jadi tentang partai politik menurut saya ke depan akan lebih menarik lagi jika kita bahas tentang fungsi representasi, baik representasi geografis, representasi fungsional, maupun representasi politik. Ini yang ke depan cabang
parlemen, atau menurut saya kalau kami dulu di hukum kami punya mata kuliah disebut lemper, Mas. Apa itu? Lemper itu lembaga perwakilan. Astaga. Iya. Jadi lemper, terus ada masker juga masalah kewarganegaraan. Oh. Ya, jadi ya begitu-begitulah bahasa-bahasa di S1 dulu tentang masalah kewarganegaraan, lemper, lempres, lembaga kepresidenan, terus nah yang belum jadi adalah undang-undang lembaga kepresidenan. Sampai sekarang belum ada undang-undang tentang lembaga kepresidenan. Ini menurut PR menurut saya ke depan bagi ilmu politik dan ilmu hukum. Karena ilmu politik dan ilmu hukum ibarat daging dan tulang. Jadi nggak bisa kemudian dipisahkan. Begitu lahir politik, maka lahir juga hukum. Nah, refleksi pemilu serentak pada 2019 yang lalu dan juga pemilihan pada 2020 di zamannya Bu Dewi ini, Bu Dewi harus bertanggung jawab terhadap ini, tapi beliau selalu bertanggung jawab. Pertama adalah secara umum berlangsung dengan baik dan juga menghasilkan kepemimpinan dan para wakil rakyat di 13 provinsi, 514 kabupaten dan persentase pemilih hampir 82%. Kemudian Bawaslu merasa perlu untuk menggarisbawahi peran positif ya dari berbagai pihak dalam terselenggaranya pemilihan umum 5 kotak suara yang merupakan pemilihan umum terbesar, terkompleks yang diselenggarakan serempak dalam satu hari. Pemungutannya dilaksanakan serempak dalam satu hari. Sebuah peristiwa demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sebagaimana dimandatkan oleh Konstitusi dan Undang-Undang 7 tahun 2017. Dan juga penyelenggaraan pilkada pada tahun 2020 yang berlangsung pada masa pandemi COVID-19 yang menuntut determinasi kemampuan adaptif sistem kepemiluan kita, terutama dalam memanfaatkan teknologi informasi pada tata kelola pemilihan. Dan itu sudah berhasil. Misalnya, contoh suksesnya adalah teman-teman Bawaslu membuat berita acara melalui video call dan lain-lain. Dan juga melalui sidang adjudikasi, melalui atau musyawarah terbuka melalui video conference. Dan kisah sukses ini tidak terlepas dari kekurangan. Pengalaman pengawasan 2019 dan pemilihan 2020 memperlihatkan bahwa aspek regulasi dan manajemen kepemiluan serta penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses kepemiluan merupakan isu yang mesti kita atasi dan dibenahi bersama. Sehingga menciptakan tata kelola kepemiluan dan keadilan pemilu yang lebih efisien dan efektif. Kemudian kita lihat permasalahan dalam pemilu. Pertama adalah pendaftaran dan penetapan pasangan calon, persyaratan dan dukungan calon bermasalah. Penyusunan, penetapan, dan perbaikan DPT ganda dan DPT fiktif ini terjadi masih. Sosialisasi kampanye, masih adanya politik uang, masih banyaknya kata Bu Dewi tadi politik uang, karena beliau yang sangat concern terhadap pelanggaran ini, dan juga netralitas ASN, ujaran kebencian dan hoax pemilu. Dan ini terjadi pada 2019 yang lalu. Kemudian distribusi logistik, surat suara dan logistik kurang atau tidak tepat, tidak sampai waktu. Dan ini mengakibatkan salah satu kegaduhan tersendiri, sehingga kemudian melahirkan ketegangan bagi KPPS, pengawas TPS, dan lain-lain. Ketika surat suara tidak tepat waktu, maka otomatis pembukaan TPS juga tidak tepat waktu. Dengan itulah kemudian terjadi berbagai permasalahan yang menyangkut kesehatan ya bagi teman-teman KPPS. Inilah yang kemudian menjadi persoalan kemudian meninggalnya salah satu yang mengakibatkan permasalahan meninggalnya teman-teman KPPS. Walaupun dalam penelitiannya Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa ini banyak dilatar belakangi oleh usia 50 tahun ke atas, Mas. Jadi dalam penelitiannya 50 tahun ke atas dan punya komorbid. Nah, ini muncul lagi komorbid. Sehingga kemudian KPU ada juga dalam pembuatan atau nanti pembentukan KPPS lebih mengutamakan usia 50 tahun ke bawah. Ke depan sepertinya. Kemudian hasil penanganan pelanggaran pemilu 2019 ini ada beberapa yang dilakukan dan ada 16.134 pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana, 1.475 pelanggaran lainnya, dan 2.578 bukan pelanggaran. Untuk status permohonan pemilu tahun 2019 ada 820 permohonan penyelesaian sengketa. Di tingkat RI 48, tingkat provinsi 172, dan tingkat kabupaten kota 600 perkara.
Dan hasilnya adalah mediasi sebanyak 53%. Nanti kita akan lihat akan berbanding terbalik dengan di permohonan sengketa di pilkada. Kemudian status permohonan pilkada ini online. Nah, untuk pilkada 2020 maka sistem informasi sengketa Bawaslu telah mewujudkan namanya permohonan online untuk pengajuan permohonan sengketa. Ada permohonan 16 perkara. Musyawarah tertutup berhasilnya 6 perkara atau 7,31%. Dan musyawarah terbuka atau kemudian adjudikasi kita sebutkan ya bisa disandingkan lah dengan adjudikasi 92%. Jadi banyak perkara permohonan sengketa di pilkada itu lanjut ke persidangan, tidak dalam musyawarah tertutup. Nah, kemudian persiapan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024 berkaca pada baik pemilu 2019 maupun pilkada tahun 2020. Pertama adalah serentak. Pemilu nasional jelas masih 5 kota semua. Enggak, malam. Pemilu lokal itu pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Mohon maaf di 33 provinsi karena Jogja sampai sekarang belum ada pilgub. Kemudian pemilihan bupati, wali kota dan wakil dan wali kota 514 wali kota. Dan tantangan pemilu 2024 adalah pertama adalah menggunakan dua rezim undang-undang yang berbeda bersama dengan 2019 dan 2020. Problem yuridis pengaturan sistem pelanggaran dan penyelesaian sengketa pada undang-undang yang existing, tadi Bu Dewi telah menyatakan demikian dan kita aminkan karena kita kami ini melakukan hal yang sama dan sehingga kemudian Bu Dewi pasti tahu sekali tentang hal tersebut. Terdapat irisan tahapan terjadi juga di 2018, di 2019, pilkada 2018 dan 2019. Kemudian karakter penegakan hukum yang menekankan adanya speedy proses. Ini yang tidak kita dapatkan dari penegakan hukum yang lainnya. Misalnya pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana. Itu hampir 45 hari pidana bisa selesai. Dalam karakteristik penegakan hukum pidana ini mau dimasukkan dalam di piring juga nggak bisa. Kemudian dimasukkan dalam tindak pidana yang seperti apapun agak sulit. Kenapa? Karena waktunya selesai, ingkrah itu sampai 45 hari dihitung. Jadi ini ada, kalau dibilang Bu Dewi ini melakukan satu yang hampir-hampir mission impossible, tapi tetap dilakukan dan berhasil. Buktinya ada 382 kasus ya perkara putusan pidana yang kemudian menyangkut dengan banyak orang. Jadi inilah hal-hal inilah yang menjadi karakteristik dari keadilan pemilunya. Kenapa? Kenapa kemudian cepat seperti itu? Kenapa permohonan sengketanya 12 hari? Misalnya. Kemudian kenapa kemudian adjudikasi atau adjudikasi sengketa maupun adjudikasi pelanggaran administrasi misalnya 14 hari, adjudikasi untuk sengketa 12 hari? Karena ada penekanan speedy proses. Kenapa speedy proses? Karena tahapan pemilu tidak bisa ditawar. Begitu draft PKPU tahapan diketok, maka seluruh jam kerja kita akan tergantung dengan PKPU tahapan tersebut. Tidak bisa kemudian diminta undur kecuali ada revisi undang-undang misalnya. Nah, inilah yang jadi persoalan. Jadi kami harus begitu cepat menangani berbagai permasalahan pidana dan permohonan sengketa. Kenapa seperti itu? Karena tadi Mas Enhai tentu ada gium bahwa pemilu itu adalah certainty process, uncertainty result. Jadi kepastian, certainty prosesnya harus dilakukan. Waktunya tepat, nggak bisa berubah. Dan uncertainty result jelas. Kalau sudah ada yang bisa memetakan bahwa ke depan presiden pasti 100% ini ya nggak mungkin. Berarti itu pemilunya sudah bermasalah. Kita tidak berada di ruang awang-awang di situ. Nah, kemudian teman-teman, dasar hukumnya misalnya, apa yang kemudian menjadi program Bawaslu untuk mempersiapkan ini? Pertama, ada mempersiapkan aplikasi yang belum selesai di Bu Dewi ini. Ini titipan Bu Dewi kepada masa kami untuk mempersiapkan sigap lapor, walaupun Bu Dewi sudah membuat fondasinya. Kita akan selesaikan seharusnya di zaman Bu Dewi
mau terakhir itu mau dibuat ini launchingnya, tapi terhambat karena berbagai hal. Jadi mempersiapkan aplikasi sistem penanganan pelanggaran pemilu dan pelaporan yang disebut sebagai Sigap Lapor. Kemudian mempersiapkan aplikasi sistem informasi penyelesaian sengketa generasi ketiga, termasuk di dalamnya mempersiapkan persidangan online, pengembangan sistem pengawasan berbasis IT, di antaranya pengembangan aplikasi formulir pengawasan Form A online dan sistem pengawasan pemilu atau Siwaslu, pengembangan desa anti politik uang, pemberdayaan kader, pengawasan partisipatif, dan penyusunan indeks kerawanan pemilu dan juga indeks kerawanan pilkada ke depan. Kemudian sistem penanganan pelanggaran pemilu atau Sigap Lapor ini sudah dimulai zamannya Bu Dewi, zamannya kami lah dulu ya, di 2017-2022 dan di bulan Januari 2021, Desember 2021 penguatan internal pengoperasian dan workshop dan sosialisasi Oktober Desember 2022, Agustus September ini akan diluncurkan Sigap Lapor. Semoga terjadi dan semoga juga bisa kita lakukan, dan kita tentu akan mengundang pemrakarsa ini yang sekarang tinggal di Palu untuk kemudian menyaksikan salah satu salah satu program unggulannya yang baru bisa diluncurkan di Agustus atau September 2022 yang akan datang. Untuk apa? Untuk mempersiapkan juga penanganan pelanggaran pada masa pendaftaran peserta pemilu partai politik. Kemudian sistem informasi penyelesaian sengketa atau SPS ini berkembang sejak di tahun 2019 dan akan dilaunchingkan nanti di tahun 2022 ini mengenai generasi ketiganya. Kita akan lihat misalnya bagaimana program pemberdayaan ya untuk kelurahan atau desa anti politik uang. Desa anti politik uang yang sudah terbentuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2018-2021 sebanyak 956. Ini juga di 32 provinsi harus juga dikuatkan kembali. Siapa tahu tiba-tiba hilang desa anti politik uangnya. Kemudian kami akan melakukan review, pengaktifan kembali, dan juga penambahan dan pencanangan desa anti politik uang di provinsi yang belum tersedia. Kemudian tahun 2023 adalah pengaktifan kembali desa anti politik uang yang sudah terbentuk, penambahan dan pencanangan desa anti politik uang di seluruh kabupaten kota. Minimal ada satu desa di setiap kabupaten yang ikut dalam program desa anti politik uang. Kemudian juga pengelolaan desa anti politik uang melalui kegiatan sosialisasi, deklarasi, BIMTEK, aksi bersama, dan posko pengaduan. Kemudian juga adalah tahun 2024 penambahan ya sama nanti dengan ada aksi bersama, tapi kami akan lebih menekankan pada sosialisasi pada masyarakat dan aksi bersama, karena akan menghadapi pemungutan suara pada 14 Februari tahun 2024 yang akan datang. Kemudian adalah penyusunan IKP pemilu serentak tahun 2024, di mana ada dimensi IKP yang existing. Pertama adalah konteks sosial dan politik, akan dilihat relasi kuasa tingkat lokal, otoritas penyelenggara negara, keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu. Kemudian pemilu yang bebas dan adil, kontestasi dan partisipasi. Ini masih dalam existing ya, pemilu IKP yang tahun 2019. Penambahannya kami lagi susun, dan kemudian juga akan kita lihat apakah kemudian ada berbagai permasalahan, misalnya apakah masih dalam keadaan pandemi. Karena IKP pada 2019 tidak dilihat dalam keadaan pandemi. Kemudian ada dinamika ya, dinamika kelembagaan pada konteks pemilu tahun 2019 misalnya. Pada tahun 2019 catatan penting bagi pengawas bahwa beban kerja pengawas itu meningkat ya, khususnya misalnya kita dapatkan 1.479 pengawas pada tahun 2019 dirawat jalan atau sakit, 368 rawat inap, kemudian 242 kecelakaan, 14 cacat tetap, 17 kekerasan, dia mengalami kekerasan dan penganiayaan, 14 luka berat atau keguguran, dan 106 adalah meninggal dunia. Ini kita akan lihat beban kerjanya seperti apa ke depan, sehingga kemudian kita bisa membuat sebuah manajemen kerja yang baik sehingga tidak mengakibatkan kelelahan, akan tetapi mau tidak mau dengan konteks pemilu sekarang
dan 2019 dan 2020 bersama, beban ini pasti masih ada, akan tetapi kalau bisa diringankan dengan manajemen yang lebih baik tentu akan lebih bagus. Misalnya dengan penguatan juga penguatan kapasitas dan juga penguatan praktis dalam pengawasan. Kemudian menyongsong pemilu dan pemilihan, misalnya Bawaslu Provinsi, jabatan Bawaslu Provinsi terdiri dengan varian, terdapat 9 provinsi yang memiliki 7 komisioner, terdapat 20 provinsi dengan 5 komisioner, dan kemudian berakhirnya masa jabatan Bawaslu Provinsi akan bertepatan dengan periode puncak penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan akhir masa jabatan. Pada tahun 2023 adalah tahapan puncak, sehingga kemudian inilah yang akan menjadi beban dan juga akan menjadi persoalan penting kita. Karena 500 dan juga 514 nanti 514 kabupaten kota itu bersamaan pada 15 Agustus tahun 2023 harus dilantik kembali, dan sebelumnya harus melakukan seleksi. Karena tidak ada kemudian penambahan masa jabatan atau dilanjutkan, tidak ada dalam undang-undang, sehingga kemudian harus dilakukan seleksi. Dan inilah Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kota dilakukan dengan dilakukan seleksinya pada masa yang puncak pada tahun 2023 yang akan datang. Dan terdapat perbedaan akhir masa jabatan anggota Bawaslu Provinsi sekarang sudah masuki masa seleksi ke depan pada Juni tahun 2022 untuk 25 provinsi sebanyak 3 orang, kecuali ada keputusan dari DPR dan pemerintah untuk kemudian menyatukan 2022 dan 2023 dalam proses seleksinya. Ini kita masih tunggu. Kemudian Bapak Ibu, pengawas luar negeri, misalnya Bu Dewi, kita masih punya pengalaman tentang Kuala Lumpur. Ini pengalaman kami berdua nih Mas Nur. Karena kami berdua yang ke sana. Seharusnya saya ke Korea, cuman Bu Dewi meminta saya membantu beliau di Kuala Lumpur. Sungguh saya sudah menyiapkan untuk Yongseo rupanya harus ke Kuala Lumpur dan menghadapi dinamika Kuala Lumpur yang begitu berat. Bu Dewi juga mengalami bagaimana tekanan pada saat pemeriksaan duta besar, pada saat nanti pada saat TPS dimulai, dan inilah yang kemudian menjadi persoalan penting pada pemilu tahun 2019 yang lalu, khususnya Panwaslu Kuala Lumpur. Tekanan terhadap Panwaslu Kuala Lumpur itu bukan hanya terjadi pada pemungutan suara, akan tetapi terjadi pada periode sebelum nantinya. Jadi yang bersangkutan diberhentikan sebagai staf, misalnya pekerja di Kedubes, dan kemudian mendapatkan tekanan juga pada saat pemungutan suara. Pada saat rekapitulasi, kita masih ingat rekapitulasi yang kemudian kita tolak ya Bu Dewi, ya, kita tolak penghitungannya karena KPU insist mau dihitung padahal sudah terlambat karena surat suara yang sampai ke Kedubes itu 1 hari setelah penutupan, sehingga kemudian mereka masih mau dihitung, kami beranggapan tidak. Dan ini juga temuan dari Panwas Kuala Lumpur, sehingga kemudian nanti beban-beban di Panwas luar negeri itu juga akan semakin berat, khususnya daerah-daerah rawan seperti Kuala Lumpur, Arab Saudi, dan juga Uni Emirat Arab. Menghadapi pemilu tahun 2024, Bawaslu memproyeksikan pembentukan Panwas di luar negeri, negara atau bagian, atau kota dengan jumlah pemilih DPT sebanyak 3.000 pemilih. Jadi di setiap 3.000 pemilih ada Bawaslu. Kemudian eksistensi Panwaslu Provinsi Aceh dan Panwaslu Aceh. Ini yang tidak selesai di zaman kita Bu Dewi, 2017 dan 2022, dan kemungkinan ini masih jadi persoalan di 2022 sampai 2027. Pertama adalah kedudukan dan keberadaan Panwaslu Provinsi Aceh dan Panwaslu Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan. Kemudian data dan fakta dualisme pengawas pemilu di Aceh, persoalan anggaran dan kemandirian lembaga pengawas pemilu, dan pola rekrutmen. Apakah kemudian mau disatukan untuk pengawas pilkada, misalnya rekrutmennya oleh Bawaslu dan juga oleh DPR Aceh. Tentu kita punya pengalaman berat ya, dan pengalaman yang menurut saya agak merisaukan tentang Panwasli Aceh yang dibentuk di pilkada, yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Misalnya tidak ada laporan pertanggungjawaban, berapa perkara selesai, berapa perkara yang dimohonkan, dan itu tidak kami dapatkan. Inilah yang menjadi persoalan. Bagaimana sebuah lembaga itu tidak mempunyai laporan pertanggungjawaban terhadap Bawaslu di atasnya, hanya pro forma saja. Inilah menurut kami yang menjadi persoalan tersendiri.
Kemudian pola rekrutmennya sangat juga dipengaruhi oleh partai politik atau dinamika kontestasi politik di daerah tersebut. Ini yang harus kita hindari ke depan. Sehingga kemudian apakah teman-teman DPR DPR Aceh bisa kemudian saling melengkapi dengan Bawaslu, ini yang paling penting menurut saya, jalan titik temunya ke depan. Kemudian rekomendasi Bawaslu ke depan adalah pertama membenahi kendala regulasi payung hukum pemilu yang masih tumpang tindih, tidak jelas dan multitafsir. Mendorong perbaikan manajemen penyelenggaraan teknis dan penyelenggaraan pengawasan pemilu, mengoptimalkan koreksi administrasi terhadap akibat yang muncul dari tindakan pelanggaran hukum pemilu, guna memulihkan hak-hak peserta pemilu dan masyarakat serta mengembalikan integritas proses dan hasil pemilu. Jadi jangan sampai nanti kasus seperti misalnya Henry Makaluas dan Cok Henry misalnya sudah diajukan, akan tetapi tidak ada pemulihan hak peserta pemilu, diberikan suaranya, tetapi yang bersangkutan tidak menjadi anggota parlemen. Kenapa? Karena suara yang diambil dari pasangan yang lain itu kemudian tidak dihitung oleh KPU misalnya di KPU tingkat pusat. Karena dianggap hanya putusannya hanya satu itu, hanya putusan suara Henry Makaluas. Bagaimana suara itu dihitung? Nah, Bu Dewi lebih jago di sini karena Bu Dewi dan kami salah satu yang untuk memutuskan bahwa ini terjadi permasalahan yang bersangkutan telah mengajukan keberatannya di berbagai tingkatan, akan tetapi hasilnya itu masih tidak memuaskan, tidak mengembalikan integritas proses dan hasil pemilu. Dan kemudian adalah kami mendorong prioritasi pendekatan sanksi administrasi dalam penegakan hukum pemilu dalam rangka memulihkan hak peserta pemilu dan masyarakat serta meningkatkan efek jera bagi para pelanggarnya. Dan kemudian ada yang lain yang belum tercatat di sini adalah bagaimana pertanyaannya sekolah kader pengawas pemilu partisipatif. Nah, ke depan kami akan melakukan terobosan-terobosan. Pertama misalnya, apakah sekolah pemilu sekolah kader pengawas itu bisa dilibatkan teman-teman kader partai politik. Kenapa? Karena semua pihak itu mempunyai kewajiban mengawasi. Apalagi di tengah kompetisi yang begitu rapat, yang begitu intens, maka mau tidak mau, kader-kader partai politik sebagai penjaga demokrasi itu juga harus dilibatkan dalam sekolah kader. Dan inilah salah satu yang menjadi dorongan kami ke depan, agar kemudian sekolah kader ini lebih jangkauannya lebih diperluas. Kemudian yang paling penting adalah misalnya pelatihan pengawas saksi, Mas Nur. Itu pengawas saksi kemarin sangat-sangat tidak efektif. Banyak partai politik yang tidak mengirimkan saksinya. Bahkan buku pengawas saksi itu baru tersebar setelah pemilu selesai. Inilah menjadi persoalan besar ke depan yang menurut saya harus kita pikirkan bersama-sama. Banyak partai politik tidak mau mengirimkan saksi. Kenapa? Karena biasanya kalau ada saksinya ketahuan, maka saksi itu akan dibajak oleh partai politik lain. Sehingga mereka ketakutan untuk mengeluarkan daftar saksinya di TPS. Ini menariknya. Menurut saya ke depan kita harus punya formula untuk kemudian meyakinkan teman-teman partai politik. Nah, kemarin kami berapa kali berhubungan dengan partai politik. Kalau begitu gini saja. Teman-teman pengawas atau Bawaslu itu memberikan materi ataupun pengayaan terhadap teman-teman partai politik melalui tim intinya atau kemudian tim sukses atau kemudian tim pemenangan di kabupaten kota atau di kecamatan. Sehingga kemudian mereka bertanggung jawab untuk menyerahkan melakukan peluasan terhadap kemampuan itu terhadap saksi-saksi partai politik yang akan ditempatkan di TPS. Menurut saya ini jalan keluar lebih baik. Kenapa? Karena pasti lebih intensif, pasti juga akan lebih baik, dan juga akan diserahkan kemandirian untuk melakukan pelatihan saksi kepada partai politik. Sehingga kemudian partai politik tetap menjaga kualitas dan juga kuantitas saksinya dalam di TPS yang ada di pemilu tahun 2024 yang akan datang. Dan lebih menarik lagi, misalnya Bu Dewi, tadi Bu Dewi telah menyampaikan bahwa pelanggaran netralitas ASN, TNI, Polri itu juga
kita harus aware bahwa dasar hukumnya ini agak-agak kurang kuat. Misalnya surat edaran Menpan atau kemudian surat SK BKN, menurut saya ini harus kita perbaiki. Bisa dalam PKPU atau dalam hal yang lain diperkuat sehingga dalam bentuk PKPU bahwa netralitas ASN ini seperti ini, A, B, C, D, diambil dari mungkin SK BKN dan juga SK Menpan. Dan hal-hal yang lain perlu kita pertimbangkan bagaimana teman-teman ASN itu mencari reasoning untuk memilih di TPS. Melalui apa? Nah, inilah yang kemudian harus difikirkan bersama-sama dengan KPU, sehingga kemudian dasar hukum untuk menegakkan netralitas ASN itu akan semakin lebih baik lagi ke depan. Kenapa seperti itu? Karena jika ini dipersoalkan akan jadi persoalan berat. Karena surat edaran, apakah bisa menjadi dasar hukum atau tidak, ini jadi bisa dasar menghukum ya di luar kelembagaan. Karena circular letter atau kita kenal sebagai surat edaran atau circular letter itu biasanya dasar hanya menghukum di lingkungan kementerian atau lembaga itu sendiri. Tidak bisa kemudian menghukum keluar. Nah, inilah persoalan-persoalan ini yang harus kita bicarakan dengan teman-teman KPU dalam PKPU ke depan. Bagaimana PKPU merangkum misalnya persoalan-persoalan yang dulu kita pernah kampanye, mengerahkan massa dan lain, penghukuman atau penghentian kampanye dan lain itu diatur dengan PKPU dengan lebih jelas lagi, sehingga kemudian kita belajar dari PKPU 13 tahun 2020 yang lalu mengenai kesulitannya dasar lahirnya PKPU tersebut karena massa yang begitu besar di pilkada padahal di saat pandemi. Inilah persoalan-persoalan pengawasan ke depan, bagaimana sebuah pengawasan didorong untuk kemudian agar memenuhi karakteristik ya keadilan pemilu, dan bukan hanya keadilan pemilu, juga pemberdayaan masyarakat. Tadi Bu Dewi nyatakan tidak hanya pesta demokrasi, tapi pesta demokrasi yang jujur dan berkeadilan, itu penting juga. Nah, bagaimana hal itu dilaksanakan, dan itulah yang kemudian telah saya jelaskan tadi, sehingga kemudian kita bisa melihat demokrasi yang lebih baik lagi, dan demokrasi yang akan lebih pada karakteristik pengawasan ya. Pertama adalah ke depan demokrasi ini akan sesuai dengan prosedurnya. Kedua, mempunyai dasar hukum yang kuat. Dan ketiga, melalui mekanisme jika ada terjadi pelanggaran dan kita tidak harapkan ada pelanggaran, maka jenis pelanggarannya itu lebih baik mereparasi atau memperbaiki, mengembalikan integritas proses dan hasil daripada melakukan penghukuman tanpa melakukan pengembalian integritas proses dan hasil. Karena suara adalah yang paling penting dalam demokrasi. Demikian Bapak Ibu semua, semoga teman-teman semua, para mahasiswa, semoga menjadi pengayaan kita bersama dan semoga menjadi pertanyaan besar untuk menghidupi hinggap dalam mimpi-mimpi Anda, mimpi-mimpi tentang demokrasi, mimpi-mimpi tentang Indonesia dan kebangsaan kita, sehingga kemudian kita menjadi lebih jernih dan lebih kritis lagi terhadap pembangunan demokrasi Indonesia. Sekali terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Pertama yang perlu kita siapkan tentu aturannya. Aturan tentang pertama adalah ruang lingkup sosialisasi dan kawan-kawan, terutama juga TPS. Nah, TPS ini ada kedudukannya pada KPU. Dan kemudian rekomendasi kami selalu menyatakan kepada KPU, tolong diperhatikan disabilitas yang ada di TPS tempat. Berarti cek terhadap pemilih disabilitas di lingkungan TPS. Sehingga kemudian teman-teman yang akan melakukan coklit, bukan hanya coklit terhadap terhadap kepesertaannya, tetapi juga terhadap mampukah yang bersangkutan memasuki TPS. Ya, sehingga kemudian bisa kemudian buat alat bantu dan juga pengawas TPS-nya dipersiapkan untuk membantu teman-teman disabilitas. Yang paling penting adalah teman disabilitas itu mampu kemudian masuk ke dalam ruang TPS dan memilih. Itu menurut saya yang paling penting dan tidak bisa ditawar. Kalau ini ditawar ya bermasalahan. Dan kemudian yang kedua adalah teman-teman disabilitas apakah boleh menjadi penyelenggara? Oh, sangat boleh. Kami sudah punya pengalaman tentang hal tersebut dan saya kira
tidak ada kemudian tentu ada obstacle-nya, ada halangan rintangan. Akan tetapi saya kira dengan situasi yang sekarang kita bisa mewujudkan membantu environment-nya, lingkungannya agar membantu teman-teman disabilitas melakukan kerja dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu. Bu Dewi dulu kita pernah ngobrol tentang ini, bagaimana obstacle-nya, bagaimana tantangannya. Dan disabilitas kan bukan hanya pada misalnya ada tunanetra, ada tunagrahita dan kawan-kawan ini yang treatment-nya kan berbeda. Karena masing-masing disabilitas punya treatment yang berbeda. Inilah yang kita bisa membuka, akan tetapi environment-nya sudah bisa apa tidak. Nah, ini yang kita sedang persiapkan. Ada beberapa environment yang bagi disabilitas tertentu bisa masuk, ada yang tidak bisa masuk. Nah, ini yang sekarang kita lagi kembangkan, apakah semua bisa masuk. Nah, inilah PR kami ya sebagai penyelenggara, dan kita lagi menyiapkan untuk pengembangan terhadap penyelenggara pemilu yang khususnya bisa dibuka untuk teman-teman disabilitas. Dan saya kira sampai sekarang untuk hal tersebut bisa dibuka, tapi dalam beberapa karakter tertentu itu agak sulit untuk kita laksanakan. Tapi untuk keterbukaannya tentu kita akan sangat terbuka sekali buat teman-teman disabilitas ke depan. Demikian. Ya, saya kira kita semua sependapat ya bahwa kualitas pemilu, baik itu kualitas proses maupun hasil, tidak bisa hanya tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tapi juga unsur lainnya yang ikut mempengaruhi dan sangat mempengaruhi adalah peserta pemilu dan juga pemilih yang memiliki hak suara untuk menentukan kepada siapa suara itu akan diberikan yang nanti kemudian akan menjalankan kekuasaan dalam negara ini. Dan untuk menyiapkan 3 unsur penting ini, tentu penyelenggara memiliki berbagai rencana kegiatan program yang akan menyentuh langsung pada kepentingan-kepentingan. Kita menyediakan atau mempersiapkan pemilih dan juga peserta pemilu agar memiliki visi dan misi yang sama dengan penyelenggara sesuai dengan amanah undang-undang. Nah, misalnya kami di Bawaslu ya memiliki banyak sekali kegiatan program sosialisasi yang melibatkan partai politik dan juga pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Misalnya tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Ini dilakukan berbagai kegiatan yang melibatkan pemilih dan juga peserta pemilu untuk bisa memastikan bahwa proses ini akan berjalan dengan baik dan kita pastikan setiap warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih itu akan terdaftar dalam daftar pemilih tetap sehingga hak pilih mereka akan kita lindungi. Kemudian misalnya dalam tahapan pencalonan ya dilakukan sosialisasi untuk memastikan bahwa peserta pemilu itu mengetahui apa saja syarat-syarat yang harus mereka ketahui sebagai bakal calon peserta pemilu dan apa yang harus mereka lakukan ya agar proses pendaftaran itu bisa dilakukan secara baik dan terpenuhi hak-hak konstitusionalnya dan apa yang menjadi kehendak mereka, harapan mereka itu bisa mereka wujudkan. Atau pada kegiatan tahapan kegiatan kampanye misalnya. Nah, ini yang paling penting karena pelanggaran yang terjadi itu sekalipun bisa terjadi pada semua tahapan, tapi paling banyak terjadi pada tahapan kampanye. Nah, di sini sosialisasi akan semakin ditingkatkan intensitasnya untuk menyebarluaskan informasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini pendidikan politik yang harus dilakukan, pencerdasan politik yang harus dilakukan baik untuk pemilih maupun peserta pemilu. Nah, ini salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menyebarkan informasi terkait dengan legislasi ataupun regulasi sehingga pemilih ataupun peserta pemilu itu tahu bahwa pemilu dan pemilihan yang jujur itu adalah pemilu dan pemilihan yang taat pada aturan dan juga asas pemilu. Nah, sehingga
tiga unsur penting, penyelenggara, pemilu, peserta ataupun juga pemilih itu bergerak pada koridor yang sama, yaitu koridor hukum pada setiap aktivitas yang dilakukan pada setiap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Nah, ini usaha-usaha yang merupakan juga kewajiban yang harus dilakukan oleh penyelenggara. Sekalipun pada faktanya, Bu Fitria, memang apa yang kita usahakan, apa yang sudah kita lakukan, ternyata tidak 100% bisa kita capai. Ya, jadi pelanggaran itu masih saja terjadi, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaksanaan kewenangan Bawaslu, maka ketika ada pelanggaran, kami memiliki kewajiban untuk melakukan proses penanganannya. Yang salah diberi penghukuman, kemudian yang benar tentu harus diberikan kembali hak-hak politiknya. Dan itu yang kami lakukan, karena menyelesaikan masalah pemilu tentu harus melalui jalur hukum yang sudah disediakan, sehingga tidak menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah proses pemilu itu sendiri. Kang Jaki, pertama adalah memang itu perlindungan data pribadi ya, menurut saya yang harus dijaga betul. Karena apa? Karena KTP itu dapat dari mana pertanyaannya kan? Kemudian siapa yang pengepul KTP ini sampai sekarang kan kita belum tahu nih Mbak Fitri ya. Ini persoalan penting juga bagi saya. Ini teman-teman kepolisian juga ke depan harus kita dorong untuk mencari pengepul KTP. Jangan-jangan dari sistem perbankan diambil. Jangan-jangan kita masih perspektif kita ini dari mana dia punya data sejelas ini kan? Atau dari kelurahan kan? Nggak mungkin juga dari kelurahan mungkin. Atau kalau mungkin ya berarti ada permasalahan di kelurahan atau juga di dapil tertentu atau di kecamatan tertentu. Nah, persoalan ini yang menurut saya apakah bisa dipidana? Bisa dipidana. Nah, memang agak sulit ya untuk kemudian dalam pembuktian mencari keterhubungan ya, petunjuk sebutannya dalam alat bukti itu. Nah, akan tetapi kalau sudah dijelas siapa partai mana, siapa penanggung jawabnya. Jadi pengambilan pidana itu nggak bisa kemudian, dulu non-state actor bisa nggak sebagai non-state actor. Kalau dalam hukum pidana itu ada kemudian negara bisa nggak dipidana? Nggak bisa. Pertama. Perusahaan bisa nggak dipidana? Bisa, tapi dicabut kemudian ininya. Nah, partai politik bisa nggak dipidana? Nah, persoalan di situ. Badan hukum bisa nggak dipidana? Bisa sekarang. Tapi ini masih dalam progres ya dalam hukum pidana. Jadi corporate sendiri itu dari korporasi atau perusahaan itu dalam pemidanaannya agak sulit. Akan tapi dikenal bisa dipidana. Tapi partai politik ini masih agak baru nih. Apa bisa dipidana atau tidak? Nanti kita bisa tanya Pak Topo ini, Prof. Topo, tentang kejahatan, misalnya kejahatan yang menyangkut tentang partai politik atau non-state actor, aktor bukan negara. Nah, dalam non-state actor ini dikenal kalau di hukum itu Mbak Fitri, non-state actor ini dikenal tahun 45 ketika terjadi kejahatan luar biasa, crimes against humanity, yang masalah Nazi dan kawan-kawan, hingga melibatkan perusahaan, melibatkan banyak yang di belakang negara atau di luar negara. Nah, itulah kemudian pembuktiannya semakin lama semakin baik. Tetapi di dunia seperti sekarang ini itu di hukum internasional berkembang. Nah, sekarang dicoba dimasukkan ke hukum tata negara. Konsep hukum tata negara itu apakah partai politik bisa dipidana atau tidak? Menurut kami sih bisa dicabut nanti oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ada unsurnya, akan tapi pembuktiannya nanti di Mahkamah Konstitusi. Apa yang kemudian bisa partai politik bisa dibukukan dan lain-lain. Tapi kemudian apakah pengurusnya bisa dipidana? Bisa. Sehingga kemudian yang perlu dicari siapa pengurusnya, pengurus partai politik tersebut yang menggunakan data tersebut. Nah, inilah proses-proses ini, tapi prosesnya butuh waktu yang agak lama. Sedangkan tindak pidana pemilu itu hanya butuh waktu 7 hari. Nah, jika perlu tambah 7 hari lagi bagi Bawaslu. 7 plus 7 hanya 14 hari. Maksimal 14 hari. Kemudian di kepolisian 14 hari. Jika waktu pembuktian hanya 28 hari. Kita
kalau dalam teman-teman kepolisian udah nyerah itu, ini siapa, ini bagaimana, pemanggilan saja. Pemanggilan yang cukup dalam hukum pidana itu 3 kali 24 jam misalnya, 3 hari. Nah, bisa nggak dibuat 1 hari? Nah, Bu Dewi kita punya pengalaman 1 hari nggak sulit, pasti nanti diminta diundur kita lagi. Jadi pemanggilan itu harus 3 kali. 3 kali 3 hari saja itu sudah 9 hari. Itu baru 1 saksi. Belum itu baru tersangka, 1 tersangka. Bagaimana dengan tersangka yang lain? Nah, persoalannya di Mazaki ada persoalan pembuktian. Karena pidana itu harus dengan pembuktian yang kuat. Inilah yang mengapa Bu Dewi ini dulu agak stres itu pas penanganan pelanggaran pidana. Karena pidana itu harus kuat, harus pembuktian itu harus begitu kuat. Dan yang paling hebatnya di Bawaslu tahun 2017 yang lalu, yang pengampu divisi inilah perempuan, Bu Fitri. Namanya Ratna Dewi Petalolo. Kalau mau ditanya kepada beliau itu bagaimana kasus-kasus pidana 382 bisa terjadi. Demikian. Ini berat banget ini ke depan. Akan tak muncul, pasti muncul. Ya namanya persaingan dan juga kompetisi dalam pemilu mau tidak mau akan melahirkan banyak hal. Dan yang paling penting pembelajaran kita di tahun 2014 dan 2019 muncullah namanya hoax, politik identitas dan lain. Saya harus misalnya gini ya, kalau misalnya ada orang memilih karena pilihan agama, boleh atau tidak? Boleh, silakan. Pilihan ras, boleh nggak? Boleh. Saya milih karena Pak Jokowi karena Jawa, saya juga Jawa, boleh apa tidak? Boleh. Akan tetapi menyatakan diri bahwa pilihan saya paling benar dan Jawa is the best, itu yang tidak benar. Dan mengungkapkannya kepada publik. Bapak Ibu, teman-teman, kita ada konteks hak asasi manusia ini. Dalam hukum asasi manusia ada namanya forum eksternum dan forum internum. Jadi misalnya, boleh nggak sholat subuh itu 4 rakaat? Boleh, tapi jangan di masjid. Diajarkan boleh apa tidak? Kalau sudah diam-diam silahkan saja, tempat yang tidak ketahuan. Karena itu rahasia di antara. Boleh nggak misalnya nggak pakai baju sholat? Boleh-boleh saja kalau di kamar sendiri, nggak ada yang lihat. Tapi ketika Anda masuk masjid, itu namanya forum eksternum. Ada ruang publik yang harus dihormati. Begitu mengungkapkan rasa, mengungkapkan pilihan, dan menidakkan pilihan orang lain, dan menjelekkan pilihan orang lain, itulah ketika Anda melanggar hak asasi manusia itu. Dan itulah cross-nya. Disitulah kemudian Badan Pengawas Pemilu bisa bertindak. Disitulah negara bisa bertindak. Jadi, politik identitas itu sepanjang Anda tidak menjelekkan oleh pilihan orang lain, itu tidak masalah. Tapi Anda punya kewajiban untuk menghargai pendapat, hak, dan pilihan orang lain. Misalnya dalam agama juga, kita lakum dinukum waliyadin misalnya. Kita harus menghormati pilihan agama orang lain, silakan. Tidak ada masalah. Dan ini juga berlaku pada diri kita sebagai orang yang berbangsa dan bernegara. Tentu banyak pilihan. Saya dan Bu Dewi ini walaupun sama-sama dulu penyelenggara pemilu tahun 2017-2022, tapi saya yakin pilihan politiknya beda. Entah itu partainya, entah itu calegnya jelas beda dong. Karena calegnya saya satu di beda dapil. Beliau di Palu, beda dapil itu. Nah, hal-hal itu yang jadi pilihan partainya juga mungkin berbeda. Jadi akan tetap sama 2019. Dan kami berharap kalau 2019 yang lalu itu ada 2 presiden, capres. Kita berharap bisa 3 lah di tahun 2024. Dulu saya sama Kak Dewi itu berdoa semoga 2 juga akhirnya. Jadi kalau 2 itu ya saling bertentangan akan semakin goresannya itu semakin dalam. Sampai sekarang kan masih banyak yang belum move on nih dalam dan kawan-kawan, dan masih banyak hoax dan masih banyak berita bohong setelah 2022 ini misalnya masih ada kata kadrun, masih ada kata kampret, lebong, ya Allah. Padahal sudah 2019 yang lalu, itu menurut saya goresan seperti itulah yang tidak perlu dan tidak penting dalam demokrasi. Akan tetapi ada satu hal yang dulu kita prediksikan, Mas Nur, Mbak Fitri, dulu kita berharap pada Facebook, ingat nggak? Facebook, media sosial itu bisa mewacanakan demokrasi yang lebih baik lagi.
Namun sekarang media sosial menghantarkan hoax dan berita bohong lebih banyak lagi. Buzzer itu, Pak. Iya, itulah dari media sosial itulah, Mas. Buzzer yang Ya, dipelihara oleh negara juga. ini literasinya memang masih masalah. Betul. Jadi 2009, 2004 kita berharap kepada media sosial. Sekarang kita harus hati-hati terhadap media sosial. Dan inilah PR kita bersama untuk, misalnya Mas Nur, sekarang teman-teman Panwascam misalnya ahli dalam membuat form A misalnya. Akan tapi apakah yang bersangkutan bisa menerbak, bisa menginternalisasi nilai filosofi demokrasinya? Bawaslu Kabupaten Kota, saya yakin ini mulai lupa. Kenapa kita harus terjun di demokrasi? Itu yang kemudian menjadi PR bagi generasi yang sekarang, yang tidak mengalami tahun 98, yang tidak mengalami zamannya Pak Harto. Bagaimana saya kritik terhadap partai berkuasa, itu bu gurunya pun langsung berhati-hati. Ini Bagja ini bahaya ini katanya. SMA udah protes tentang partai yang berkuasa. Pada saat itu tentu kita kritik tentang Partai Golkar pada saat itu. Kita harus terbuka saja tentang Golkar pada saat itu. Tentang 98, bagaimana dukungan Golkar terhadap Presiden Pak Harto itu begitu besar. Dan kemudian pada zaman sekarang, adik-adik itu beranggapan bahwa lebih enak zamanku toh. Ya enggak lah. Sejak kapan lebih enak zamannya Pak Harto? Kalau Mas NHS sekarang di zamannya Pak Harto, tentu dikarungin Mas NHS. Nah, tentu tidak ada lagi. Nah, itu jadi PR-PR kita. Inilah yang membuka memori. Menurut saya ke depan, teman-teman itu harus bisa mengambil, baiknya zaman Pak Harto ada pasti. Akan tetapi, kemudian menganggap baik seluruh zaman Pak Harto itu bermasalah. Baiknya zaman Pak Karno pasti ada. Tapi mengambil baik semua itu juga tidak bermasalah. Nah, inilah yang menurut saya PR-PR kita ke depan. Refleksi kebangsaan kita ke depan harus diajarkan kenapa pilihannya demokrasi, kenapa pilihannya 2 periode, kenapa pilihannya tidak 3 periode. Itu menurut saya ke depan harus diajarkan kepada teman-teman SMA, teman pemilih pemula. Menjadi kewajiban seorang Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu RI untuk mengajarkan bahwa ke depan nilai-nilai demokrasi adalah nilai-nilai yang kemudian bisa ditanamkan kepada diri kita untuk merefleksikan nilai sejarah yang lalu. Kita belajar baik buruknya sejarah presiden-presiden kita, dan tentu tetap menghargai hasil kerja mereka sebagai seorang presiden. Dan banyak hal yang harus kita ajarkan kepada teman-teman pemilih, sehingga kemudian pemilih pemula ini tidak beranggapan nanti yang baik nanti yang otoriter katanya. Yang baik ini yang fasis, itu yang mengerikan menurut saya ke depan. Pertanyaan demokrasi tidak sejalan dengan kesejahteraan. Dan ini nilai PR penting bagi demokrasi ke depan. Sehingga kemudian jika fasisme, jika kemudian totaliter itu menghasilkan kesejahteraan, itu PR terbesar bagi demokrasi ke depan, dan tantangan demokrasi ke depan seperti itu. Oleh sebab itu tanggung jawab kita adalah memilih membuat suatu event yang terpilihnya seorang kepala negara, sebuah lembaga parlemen yang terpercaya, yang kemudian menjalankan pasal 33 untuk kita bersama, yaitu bumi, air, kekayaan alam beserta isinya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itulah tujuan nanti dari pasal 3 demokrasi ke depan. Bukan hanya ansih memilih kepala negara, tapi juga membuat jalur penting kepada pasal 33. Demikian, Mbak Fitri. Ya, kalau saya ditanya ya sebenarnya ini tidak demokratis ya, karena yang namanya kontestasi itu kan harusnya menghadirkan dua pasangan calon minimal untuk saling berkompetisi ya. Tapi karena secara hukum diatur dan itu dibolehkan, ya berarti ini bisa dilaksanakan di Indonesia. Nah, pertanyaannya siapa yang paling punya peran besar menghadirkan kontestasi dengan calon tunggal ini? Dan siapa yang paling punya peran besar yang kemudian menghadirkan kontestasi yang menurut kita itu tidak demokratis menurut pendapat saya? Yaitu partai politik.
Nah, coba kita melihat kembali bagaimana perilaku-perilaku yang partai politik ya yang terjadi pada daerah-daerah yang bercalon tunggal ya, yang secara angka di tahun 2020 itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan dengan pemilihan tahun 2005 ya, 2015 yang mengulangi pilkada tahun yang merupakan pengulangan pilkada tahun 2020 ya. Angka kenaikannya sangat tinggi. Nah, partai politik ini kan sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk melahirkan kader-kader partainya untuk kemudian nanti dipersiapkan untuk menjadi calon, baik calon legislatif, calon pemimpin nasional, termasuk calon kepala daerah. Kemudian menjadi pertanyaan besar, kenapa kemudian partai politik tidak memiliki kader atau calon yang dipersiapkan, tapi justru mendukung dan rame-rame menghadirkan calon tunggal. Dan ini yang sebenarnya menjadi hal yang sangat mengecewakan bagi kita di dalam menghadirkan sebuah kontestasi yang jujur, yang adil di dalam pelaksanaan pemilihan di tanah air yang kita cintai ini. Nah, kalau menurut saya inilah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, bagaimana partai politik kembali kepada apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk melahirkan calon-calon kepala daerah yang memang siap untuk ikut di dalam kontestasi pada pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Tapi sekali lagi, apapun keberatan yang kita ajukan karena calon tunggal ini menurut putusan Mahkamah Konstitusi ini dibolehkan, maka untuk pemilihan tahun 2024 sepanjang tidak ada perubahan regulasi, maka calon tunggal ini kemungkinan besar masih akan hadir dalam proses kontestasi kita. Saya kira itu, Bu Fitri. Ya. Baik, kalau menurut pengalaman, apakah kemudian pelanggarannya lebih kecil atau sebenarnya sama saja? Ya, kalau di pelaksanaan pemilihan tahun 2020 kemarin di tengah pandemi COVID-19 dengan sebahagian besar, saya lupa secara angka, tapi seingat saya ada di atas angka 20 ya. Ya, 20 calon tunggal, betul. 20 calon tunggal itu secara angka pelanggaran ya memang dalam catatan kita pelanggaran yang terjadi di daerah-daerah yang bercalon tunggal itu angkanya lebih kecil daripada daerah-daerah yang bercalon lebih atau yang bercalon bukan calon tunggal. Tidak berarti lebih demokratis ya, meskipun pelanggaran lebih kecil. Karena itu kemudian menjadi strategi. Tapi, kalau dulu kan ya, tapi kita tidak bisa juga membaca bahwa angka-angka yang tersaji itu memang tidak ada pelanggaran karena ya di daerah-daerah yang bercalon tunggal, saya kira kondisi politiknya sudah sangat kita tahu ya, dan untuk mengungkap pelanggaran itu menjadi sangat tidak mudah. Panwasli Aceh ini jadi pertanyaan penting tentang permasalahan pemilihan lex spesialis dan lex generalis dalam undang-undang. Jadi apakah digunakan undang-undang DPRA atau undang-undang pemerintahan Aceh atau digunakan undang-undang pemilu? Sama-sama lex spesialis ini. Undang-undang pemilu itu lex spesialis, undang-undang pemerintahan Aceh juga lex spesialis. Bagaimana kemudian pengaturannya kan gitu. Dan menurut saya ke depan harus dibicarakan, misalnya kalau KIP itu telah diatur, telah ada hampir terselesaikan, akan tetapi Bawaslu sampai sekarang belum terselesaikan. Kenapa? Bagi kami misalnya pengalaman-pengalaman penting ya dalam pengawasan itu, kalau KIP kan itu penyelenggaraan. Kalau kami itu bisa membatalkan pencalonan, bisa kemudian menegur, dan itu yang tidak disukai oleh banyak orang. Jadi ketika tidak disukai oleh banyak orang, maka keberadaannya itu dicoba dinisbikan, atau keberadaannya itu dicoba untuk tidak diberdayakan. Ini persoalan dari teman-teman pengawas. Kalau saya pernah bilang sama Mas Nurdin Hasan ini, kita ini ibarat
berjalan di tengah pesta tapi tanpa tepukan tangan, tanpa tepukan apa-apa. Karena kita berjalan sendiri, kita berjalan di mana orang tidak disukai. Ya, semua orang tidak sukai diawasi. Mas Nur sendiri yang ketua badan pengawas itu tidak suka diawasi oleh istrinya pasti. Itu pasti itu. Jadi ibarat inilah pilihan hidup pengawas gitu. Jadi kalau kita lihat Mbak Fitri, banyak kepala daerah sekarang itu beberapa kepala daerah itu dari KPU, dari Bawaslu 1-2 orang, KPU lebih banyak pasti. Kenapa? Karena KPU terbiasa melayani, kami terbiasa mengawasi. Seuzonnya banyak loh kami ini. Jadi seuzon terhadap orang itu apa terhadap tingkah laku partai, tingkah laku peserta pemilu itu ada. Sehingga kemudian untuk Panwasli Aceh menurut saya harus ada titik temunya misalnya begini. Berapa dari Bawaslu misalnya 3 orang dari Bawaslu, 2 orang dari teman-teman itu tahun 2009 enggak ada itu Pak Bagja masalah. Ya. Di 2009 enggak ada itu. Ada ini Pak Askalani di sini saksinya nih. Iya. Rekrutmennya melalui pemerintahan Aceh atau melalui ini Mas? Dua-duanya bisa. Oh, bisa. Tapi harus meyakinkan mantan GAM dulu waktu itu. Oh, tapi sekarang permintaan teman-teman DPR itu semuanya dari sana. Kami membatasinya misalnya 3 dari Bawaslu, 2 dari teman-teman DPR, bisa saja seperti itu. Tapi khusus juga di bidang pilkada, bukan di pemilu. Karena pemilu kan skupnya agak berbeda dengan pilkada. Ini yang menurut saya harus juga ditempuh menurut saya ke depan. Karena di undang pemilu agak-agak berbeda ini pengaturan dengan undang pilkada ya. Kalau bisa seperti itu sih saya oke-oke aja. Saya harus ngobrol juga dengan teman-teman yang lain ya untuk kemudian walau bagaimanapun Aceh adalah daerah yang sangat spesial bagi negara Republik. Semua daerah spesial tapi Aceh dengan MOU Helsinki-nya itu agak berbeda. Sehingga treatment-nya pun harus berbeda. Itulah disebut adilnya itu. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, untuk Panwasli Aceh seperti itu. Sehingga kemudian kami bisa mengawasi semua proses yang dilakukan oleh Panwasli Aceh. Saya belajar dari tahun 2017 yang lalu, ketika diminta datang ke Panwasli Aceh, khususnya yang pilkada, banyak menemukan berbagai bentuk kecewaan lah bagi kami Badan Pengawas Pemilu. Kenapa? Karena tidak berjalan dengan baik menurut saya. Panwasli Aceh pada saat melakukan pilkada. Dan banyak terbukti Mas NHS yang terkena DKPP kan, pemilih yang melalui proses-proses partai politik seperti ini gitu. Banyak yang berhentikan dan ditegur oleh DKPP. Itu jadi PR bagi kita bersama. Nanti laporannya bukan kepada Bawaslu, tapi laporannya kepada DPR Aceh. Jadi nanti laporan dan itu akan tergantung dengan kondisi dan juga tarik-menarik partai politik. Ini yang sangat berbahaya menurut saya ke depan. Kalau misalnya diserahkan semuanya kepada DPR Aceh. Ini harus kemudian diseimbangkan lah ke depan sehingga bisa dicarikan jalan keluarnya untuk bentuk-bentuk pengawasan kepada partai politik yang bertarung di pilkada khususnya ataupun bertarung di pemilu. Demikian. Pada beberapa titik itu efektif. Misalnya, ketika desa anti politik uang itu dicanangkan oleh kepala desa atau para karang taruna ataupun pemuda-pemuda di desa tersebut, itu efektif. Tapi ketika hanya kemudian tidak dipush dari misalnya Bawaslu, itu terkadang tidak efektif. Tapi begitu ada kesadaran dari masyarakat, ya masyarakat yang meminta, itu efektif. Di beberapa harus bottom up ya. Harus bottom up. Jadi bagaimana kita membuat bottom up itu yang akan jadi persoalan bagi tanda tanya bagi penyelenggara pemilu, bagi Bawaslu ke depan. Jadi bagaimana mewujudkan itu, dan saya kira kita mulai dari teman-teman pemilih pemula dari SMA. Betul, itu mahasiswa kami mestinya kalau pulang mendorong gitu ya. Iya. Mendorong desanya masing-masing. Gitu. Iya. Sepakat saya, boleh dikerjasamakan kalau itu Bu Fitri. Gitu ya. Iya. Sudah, Pak Bagja. Siap. Sudah kami ajukan itu resmi. Oh siap. Siap. Sudah ada suratnya Mas, sudah ada di meja. Kami segera disposisi dan jalankan itu. Belum di TL ya Mas NHS, belum di TL. Belum. Sibuk terus.
ini memang secara regulasi perlu ada perbaikan ya di PKPU ataupun juga di produk legislasi kita di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik. Jadi bagaimana mengembalikan fungsi partai itu ya, kalau kita kembali pada hakikat partai politik sebagaimana yang saya sebutkan tadi, berangkat dari pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, partai politik itu kan harusnya menjadi wadah perjuangan hak konstitusional. Karena tidak ada satupun warga negara Indonesia yang bisa menjadi anggota legislatif tanpa menjadi anggota partai politik. Karena secara konstitusi pasal 22E itu menyebutkan bahwa peserta pemilu legislatif itu adalah partai politik. Jadi partai politik itu harus dijadikan alat perjuangan untuk melindungi hak konstitusional warga negara, tapi bukan sebaliknya kemudian melindungi apa yang menjadi kepentingan dari partai politik itu sendiri ansih tanpa mempertimbangkan suara rakyat yang sudah diberikan kepada calon-calon yang berada di partai politik itu. Nah, ini yang tentunya harus dibenahi baik di dalam undang-undang partai politik ataupun juga dalam undang-undang pemilu, di mana memang pengaturan tentang kewenangan partai politik untuk kemudian melakukan pergantian pada masa sebelum penetapan menuju pada pelantikan calon terpilih pada proses pemilu itu memungkinkan partai politik mengambil alih suara rakyat itu untuk kemudian diberikan kepada siapa yang mereka kehendaki, dan itulah fakta yang terjadi di pemilu 2019. Ada beberapa catatan penting kita tentang hal itu yang kemudian tentu menurut kita ini perlu dikoreksi agar kemurnian suara rakyat itu betul-betul bisa terjaga dan peran partai politik itu juga bisa dimainkan secara benar, secara konstitusional. Saya kira itu. Apa yang harus dilakukan dengan dua irisan ini? Pertama adalah pembentukan regulasi bersama untuk pemilu dan 2024 antara KPU dan Bawaslu. Regulasi bersama yang kemudian tidak saling tumpang tindih dan kemudian saling memberikan interpretasi yang sama. Ini yang kemarin agak berbeda ya Bu Dewi ya. Kemudian juga adalah menurut saya ke depan adalah pelatihan penguatan kepada teman-teman di kelembagaan, terutama di komisioner dan juga di pegawai dan staf pendukung. Jadi ada pelatihan intensif dan berkala bagi semua komisioner, pelatihan intensif dan berkala bagi pegawai dan staf atau pendukung, dan pelatihan bersama penyelenggara pemilu antara KPU dan Bawaslu. Untuk apa? Untuk melakukan titik temu yang sama dalam penafsiran PKPU dan Bawaslu. Kita punya pengalaman penting tentang pelatihan. Mas Nur, Mbak Fitri tentu dulu masih ingat BIMTEK di hotel. Itu nggak efektif menurut saya ke depan ini BIMTEK di hotel ini. Jadi hari pertama pembukaan, malam hari kedua full acara, malam harinya sudah ada yang jalan ke penutupan, ada yang sudah lari ke Tanah Abang, ada lari ke Tamrin City dan kawan-kawan di Jakarta. Atau kemudian kalau misalnya di Solo sini ada yang sudah nangkring di Nasi Kucing dan kawan-kawan. Ini menurut saya nggak efektif ke depan dengan cara seperti ini. Ke depan Bawaslu akan melakukan pelatihan BIMTEK ini di pusat-pusat pendidikan. Misalnya pusat pendidikan Mahkamah Konstitusi di Cisarua. Jadi dan pelatihan tidak 3 hari pembukaan penutupan sudah selesai nanti. Kami ingin melakukan refresh terhadap pengaturan tentang kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pengawas, standarisasinya apa. Jadi inilah harus dipunyai. Misalnya bersangkutan punya kemampuan tentang mediasi, kemampuan tentang adjudikasi, kemampuan tentang pengawasan atau pencegahan nanti ke depan. Nah, banyak teman-teman tanya, kenapa pengawasan jadi pencegahan? Karena ini nama lembaga jadi nama divisi jadi agak-agak bermasalah sehingga kemudian berubahlah jadi pencegahan. Kenapa? Karena Badan Pengawas Pemilu nanti divisinya divisi pencegahan. Nah, untuk apa? Untuk kemudian memetakan pola
ya pola pelanggaran, memetakan kemudian akan adanya pelanggaran, itu kan betul-betul pencegahan. Sehingga kemudian hal ini harus dilatih. Apa? Intuisi pengawas. Jadi pengawas macam itu lebih banyak di kantor ini. Pengalaman kita Mas Nur. Nunggu laporan. Ke depan nggak seperti itu. Pengawas macam itu harus banyak di lapangan. Di warung kopi, kemudian di tempat-tempat kampanye, dan tempat-tempat yang kemudian diindikasikan akan terjadinya politik uang. Untuk apa? Untuk melakukan pencegahan terhadap politik uang. Sehingga politik uang tidak tersebar. Ada panwascam pada saat itu. Nah, inilah yang kemudian harus dilatih teman-teman ini. Komisioner dan juga para staf yang intensif. Dengan mempunyai kemampuan dasar yang sama, dia akan melakukan hal yang sama juga kepada panwascam. Jadi nanti Bawaslu Kabupaten Kota itu, saya divisi penanganan pelanggaran. Tinggalnya cuma di kantor doang, tidak ke lapangan. Divisi penanganan pelanggaran harus punya form A. Dia setiap hari bawa ketika kampanye. Nggak bisa dia kemudian, ini pada divisi pengawasan saja punya form A, atau divisi pencegahan saja punya form A. Nggak bisa. Gitu. Dia harus sudah bisa mengisi form A dengan baik. Baik teman-teman Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Inilah PR kita ke depan sebagai pengawas. Untuk melakukan apa tadi? Untuk melakukan agar irisan ini tidak kemudian menjadi kebingungan bagi kita. Kita tidak punya kemampuan yang sama, tidak punya kemampuan terhadap membaca undang-undang, tidak mempunyai kemampuan pembedaan PKPU antara pemilu dan pilkada. Ini jadi menurut saya PR kita ke depan karena pernah terjadi di Bawaslu. Misalnya saja pada saat pemilu kemudian diadakan musyawarah tertutup, musyawarah. Padahal musyawarah itu adalah mekanisme penyelesaian sengketa di pilkada. Karena irisannya begitu, mereka kebingungan. Nah, itu di tingkat Bawaslu Kabupaten Kota. Bagaimana di tingkat Panwascam? Membaca aturan itu sangat penting. Nah, ke depan teman-teman Panwascam terus punya buku saku kemudian ya, yang mudah dibaca, ya, yang mengenai frequently asked question. Ya, jadi jika A maka jawabnya B. Jika jadi sangat mekanis ya pada saat ini. Nah, itulah yang penting untuk ke depan, menurut saya ke depan. Untuk mereka dibekali pada saat menghadapi berbagai persoalan, ya berbagai persoalan yang kemudian nyata di depannya sebagai pengawas di tingkat lapangan. Dan baru kemudian di BIMTEK-nya kita akan ajarkan kenapa pilihannya demokrasi, kenapa demokrasi Pancasila, kenapa Pancasila seperti ini. Nah, itulah nanti kita lakukan di BIMTEK. Karena BIMTEK Panwascam juga cuma sehari 2 hari. Nah, ke depan harus agak intensif nih BIMTEK Panwascam. Dan Panwascam bila perlu dites pembuatan form A-nya seperti apa. Karena saya pernah ngetes kemarin di Bawaslu Kabupaten Kota. Coba tulis. Mereka tidak bisa menerangkan 5W1H. Bagaimana sebuah kejadian itu dilaporkan dan bagaimana rekomendasinya dikeluarkan. Ini menurut saya PR ke depan adalah pelatihan yang lebih baik lagi bagi teman-teman menghadapi irisan. Demikian. Dalam konsepnya demikian. Namanya pidana itu adalah ultimum remedium, upaya hukum terakhir. Jadi yang suka-suka pidana ini, aduh ampun deh. Penuh nanti penjara. Jadi lebih baik memperbaiki proses dan hasilnya dulu daripada pendekatan pidana. Nanti pasti agak terdistract dengan pendekatan pidananya. Jadi memang kadang-kadang ada 2 karakteristik dalam satu kasus, karakteristik administrasi dan karakteristik pidana. Mau didekati secara mana? Nah, kadang-kadang karena begitu marahnya itu kemudian didekati secara pidana. Nah, ke depan disomasi saja itu namanya partai politik itu yang mencatut nama. Ke depan jangan seperti ini, bisa akan dipidana gitu saja, diingatkan yang bersangkutan. Kalau mau melakukan efek jerah ya bisa dipidana, tapi menurut saya akan ini juga akan pasti diulangi. Ya dalam pidana itu, dalam pemilu itu pidana itu malah tidak mendapatkan takut. Yang takut itu adalah dibatalkan. Betul. Ya. Iya. Pidana. Yang takut dibatalkan. Proxy war itu biasanya di negara-negara ini ada asimetrik itu. Mungkin iya maksudnya tadi kan. Perang di media sosial. Perang di media sosial sebenarnya ya kemampuan kita untuk waras ya dalam menghadapi berbagai informasi yang begitu besar, alur informasi itu yang paling penting. Jadi jangan sampai nanti
informasi yang kita terima kita telan bulat-bulat gitu. Jangankan ini tingkat pendidikan katanya bermasalah, enggak. Ini bukan masalah tingkat pendidikan, ini masalah kewarasan kita sebagai manusia. Saya banyak diskusi sama Kak Dewi. Ini yang buat hoaxnya S1, S2, S3 dan termakan S1. Walaupun dia doktor, dia termakan dengan hoax dan kawan-kawan. Inilah menurut saya permasalahan penting dari ini ke depan. Jadi bisa ditanya ke Kak Dewi bagaimana obrolan kita tentang 2019 yang lalu. Bagaimana bapak terhadap anak, bagaimana anak terhadap anak, saudara dengan saudara. Baik berpendidikan S1, S2, banyak yang termakan hoax. Banyak yang sudah memilih, ketika memilih itu memilih dengan membabi buta, tanpa rasionalitas dan argumentasi. Mohon maaf teman-teman semua, yang namanya capres itu adalah putra-putra terbaik bangsa. Jadi saya yakin kalau kita cari kelemahannya pasti ada. Tapi tidak mungkin selemah itu dan tidak mungkin seburuk itu gitu. Karena ini adalah putra terbaik yang telah disaring oleh partai politik dan gabungan partai politik. Jadi titik kelemahannya pun pasti sudah di-close, ditutup. Jadi kemudian untuk kemudian ini jadi saling memproduksi berita bohong adalah salah satu jalannya, dan kemudian menyebarkannya dan kemudian membuat masyarakat percaya. Apa membuat masyarakat percaya? Yaitu berita ini diulang-ulang. Jadi kebohongan yang diulang-ulang itu bisa menjadi kebenaran bagi beberapa orang tertentu. Itulah makanya menurut saya kewarasan kita sebagai manusia, sebagai juga insan akademis, insan pemilu, itu tetap penting dilakukan pada pemilu tahun 2024 yang akan datang. Saya yakin juga Kak Dewi punya pengalaman yang sama ini. Monggo Kak Dewi. Izin Bu Fitri. Ya, saya kira Bawaslu periode kami itu sudah melakukan banyak hal ya untuk mencegah penggunaan media sosial sebagai media untuk mentransfer kebohongan secara meluas yang bisa mempengaruhi kualitas pemilu ataupun pemilihan, baik dalam bentuk sosialisasi pendidikan politik terutama kepada pemilih pemula ya, dan karena berdasarkan angka pemilih pemula itu yang pengguna media sosial yang paling tinggi ya, sehingga mereka punya potensi yang sangat tinggi juga untuk terpengaruh dengan berita-berita bohong. Jadi saring baru share itu menjadi sangat penting. Tapi sekali lagi memang tidak hanya pada orang yang berpendidikan rendah, tapi pada orang berpendidikan tinggi itu pengaruh berita-berita bohong itu ternyata juga tidak bisa dihindari. Saya pun sekali-kali masih bisa juga terpengaruh dengan berita-berita bohong ya Bu. Kadang nanti dibaca, disimak baik-baik, iya ini kayaknya nggak benar berita ini ya. Kadang kita punya kepentingan terhadap sesuatu, kita membaca berita itu sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Nah itu akhirnya bisa mempengaruhi keramahan kita di dalam menggunakan media sosial. Kerjasama kami juga dengan berbagai platform ya Pak Bagjaya itu juga sudah kami lakukan. Saya kira ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. Bagaimana pendidikan politik itu terus dilakukan, kerjasama dengan mereka yang punya kewenangan untuk menangani misalnya dengan cybercrime di kepolisian juga harus terus dijaga ya, karena Bawaslu tidak bisa kerja sendiri ya, dari aspek dari ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki, kemudian dukungan anggaran, kemudian kemampuan untuk bisa mendeteksi dan menjangkau perbuatan-perbuatan yang terjadi di media sosial itu juga tidak bisa dilakukan oleh Bawaslu sendiri. Sehingga ini memang perlu dilakukan secara bersama-sama. Memberantas hal ini tidak bisa hanya diberikan tanggung jawab kepada Bawaslu. Semua pihak harus dilibatkan dan melibatkan diri secara sadar. Saya kira itu, Bu Fitri. Tidak bagi semua pelanggaran, tapi menurut saya ada beberapa karakteristik tertentu yang bisa kemudian banyak karakteristik yang kemudian dilakukan melalui pelanggaran administrasi.
misalnya tentang rekapitulasi, itu pendekatan administrasi terlebih dahulu menurut saya. Saya yang mendorong Kak Dewi untuk kemudian kita bersama-sama membuat pelanggaran administrasi cepat pada saat rekapitulasi. Padahal itu dalam undang-undang tidak ada. Ya Bu Dewi masih ingat saya itu. Inilah yang kemudian yang harus kita baca ya dalam suasana konteks pada saat pemilu tahun 2019 yang lalu. Kemudian apakah misalnya penganiayaan itu pelanggaran administrasi? Nggak bisa. Penganiayaan terhadap pengawas pemilu itu konteksnya pidana. Tidak bisa kemudian lanjut kepada pelanggaran administrasi. Karakteristiknya tidak sama. Jadi ada yang kemudian karakteristik yang sama dan tidak sama. Misalnya juga tadi yang maksudkan dari Kang Zaki tadi, apakah itu konteks pelanggaran pidana? Dia dua muatan di sisi pidana dan juga administratif. Menurut saya administratifnya dihilangkan terlebih dahulu. Jangan sampai tetap ada, tapi pidananya jalan. Itu juga salah. Seharusnya administratifnya hilang dulu. Tidak ada misalnya yang ASN itu masuk dalam anggota partai politik, itu dihilangkan. Baru kemudian konteks pidananya bisa dijalankan. Akan tetapi menurut saya ke depan ya bisa yang dimasukkan itu, bisa ASN yang dimasukkan itu memberikan ancaman bentuk somasi kepada partai politik itu untuk kemudian berbenah. Siapa tahu ada kesalahan dalam partai membebankan pada satu orang dan satu orang itu menggunakan berbagai cara. Bisa dipidana, silahkan saja dipidana. Akan tapi pendekatan utamanya untuk karakteristik itu adalah karakter pelanggaran administrasi terlebih dahulu. Jadi tidak semua juga digebiah-uyah semua pelanggaran administrasi pidana, tidak. Misalnya tiba-tiba pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara KPPS dilempar kepalanya pakai pentungan, bocor, itu pelanggarannya pelanggaran pidana, bukan pelanggaran administrasi. Jadi atau kemudian kotak suaranya, nah ini dia yang akan sama di Papua ini terjadi. Kotak suaranya hilang berikut surat suara, itu administrasi pidana, itu administrasi yang pidana. Dan kita nggak yakin nanti kotak suara yang muncul itu adalah kotak suara yang seharusnya. Saya punya pengalaman itu, tiba-tiba datang rekapitulasinya, sebulan kemudian, ini maksudnya apa? Dan mau dihitung, nggak bisa dong. Ini dicek dulu apakah surat suara tersebut adalah sesuai dengan apa yang dihasilkan pada hari H yang lalu, pemungutan suara. Nah itu konteksnya bisa pidana terlebih dahulu, baru kemudian administrasi. Tapi karena kemudian administrasinya harus cepat, inilah yang kemudian jadi hal-hal ini yang kemudian jadi persoalan. Nah tinggal dipilih dalam 3 tujuan hukum kan jelas. Mau kepastian hukumnya kah, mau kemanfaatannya atau kemanfaatannya. Kedua-duanya akan mencapai keadilan hukum. Kenapa? Karena nanti pilihannya seperti itu, kepastian, kemanfaatan, kepastian, kemanfaatan. Inilah yang jadi persoalan kita di penyelenggara pemilu tentang penetapan apakah ini mau administratif ataukah mau pidana. Demikian. Boleh tapi tidak double anggaran. Jangan sampai anggarannya di Bawaslu juga ada, di sponsor juga ada. Jadi boleh kan namanya ada Bawaslu ini? Ya silakan, itu bentuk pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi misalnya jika ini dianggarkan juga di Bawaslu, itu yang tidak boleh. Itu bisa pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana itu nanti. Jadi teman-teman menggandeng sponsor silahkan. Tapi ingat, treatmentnya harus sama. Jadi jika ada sponsor yang lain mau ikut, silahkan saja. Atau mereka suruh buat acara sendiri, kita datang sebagai narasumber, sebagai narasumber sosialisasi, itu lebih baik lagi. Mereka mempersiapkan, mereka yang mengadakan, wah itu tentu pemberdayaan masyarakatnya berhasil. Saya acungi jempol dan perlu kita kasih penghargaan tuh Bawaslu yang berhasil memberdayakan masyarakat korporasi seperti itu. Dan saya berharap juga korporasi ikut serta dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Ya, sponsor entah apapun itu ya untuk swasta ya, bukan atau juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah aktif misalnya melakukan sosialisasi netralitas ASN, khususnya Bu Dewi nanti nih jadi pemateri tetap di Pemprov Sulteng tentang netralitas ASN dan juga di Kementerian Dalam Negeri. Saya kira itu sangat penting untuk kemudian memberdayakan teman-teman Pemprov dan Pemkab dalam melakukan sosialisasi terhadap netralitas ASN. Demikian. Matahari telah terbit, tapi PKPU disahkan apa belum? Nah, ini belum. Masih dalam pembahasan. Rencana tanggal 31 Juni ada pembahasan tentang PKPU lagi, tentang tahapan. Tanggal berapa sih? Tanggal 14 Juni ya harus sudah. 14 atau 20 Juni harus sudah 14 Juni mulai ya. Tahapan harus sudah dimulai.
karena 20 bulan sebelum itu. Tentu Bawaslu akan mengingatkan pemerintah dan DPR tentang batas waktu paling lambat. Dan saya kira bukan hanya Bawaslu, KPU pun akan demikian. Dan ini juga akan menghambat banyak hal. Pertama adalah transfer dana pemilu. Jadi pemilu ini harus didanai, jangan jadi masalah juga kemudian dananya belum ada karena alasan utamanya adalah PKPU belum ada. Nah, ini persoalan penting dan apalagi Bawaslu agak-agak sulit. Nanti kita akan di internal Bawaslu nih tentang tentang ada beberapa hal yang terhambat, yang menurut undang-undang agak harus dilakukan, tapi terhambat dengan adanya PKPU tahapan yang belum selesai, ya. PKPU tahapan belum selesai sehingga kemudian beberapa hal belum bisa kita lakukan karena hal ini. Jadi tindakan Bawaslu kami akan mengingatkan pemerintah dan DPR, walaupun ya ini beyond, saya kira ini harus jadi tanggung jawab kita bersama mengingatkan pemerintah dan DPR agar mengesahkan PKPU dengan secepatnya karena 14 Juni sudah harus dimulai tahapan pemilu.